akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4, keterkaitan konsep budaya positif dengan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Masih bersama Pasil yang membersamai saya dengan Bu Neng Mardiana dan pengajar praktik Bapak Sakimia. Keterkaitan konsep budaya positif dengan modul 1.1, di mana adanya pemikiran KHD di modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3, visi guru penggerak. Seorang calon guru penggerak harus mampu memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak itu sendiri, di mana akan terbentuknya sebuah visi guru penggerak yang di dalamnya akan sesuai dengan pemikiran KHD serta dengan bisa terwujud konsep budaya positif dengan membuat prakasa perubahan sehingga diperlukan langkah-langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan kanvas atau bagian. Filosofi pemikiran KHD, pendidikan adalah menuntun. Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dalam konteks pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pembelajaran berpihak pada murid. Pembelajaran seharusnya berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan murid. Peran pendidikan sebagai petani. Guru diibaratkan sebagai petani atau tukang rumput. Murid itu seperti biji tubuhnya yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Murid itu bagaikan butir-butir jagung ditanam bila ditempatkan dan di tanah yang subur maka akan dapat tumbuh dengan subur. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan KHD tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak: 1. Mandiri, yang kedua reflektif, ketiga inovatif, keempat kreatif, dan yang kelima berpihak pada murid. Peran dan guru penggerak: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, kedua menggerakkan komunitas praktisi, ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi, dan kelima mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja: 1. Membuat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, keempat jabarkan rencana, dan kelima atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan pendapat tahapan bagja tersebut akan muncul pembelajaran positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid juga dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan lebih tanggung jawab. Refleksi pemahaman keseluruhan materi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dari luar dugaan? Konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul 1.4 budaya positif adalah: 1. Disiplin positif merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Yang kedua, teori kontrol guru sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman. Ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, di mana kita harus bisa memberikan motivasi penghargaan pada peserta didik. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, di mana rasa diterima, kasih sayang, bertahan hidup, serta
diri dalam posisi kontrol guru yang tepat dengan menyelesaikan konflik antar peserta didik dengan sebuah hal yang menarik, terlebih jika harus mengaplikasikan segitiga restitusi dengan mereka, di mana saya sebagai guru harus membuat mereka sadar dan bertanggung jawab tanpa adanya paksaan dan tekanan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan yang paling utama muncul pada diri saya adalah sebuah kebanggaan bahwa saya bisa mengesampingkan emosi dan menjadi bijaksana dalam menyelesaikan konflik. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang telah diperbaiki adalah terbentuknya kesepakatan kelas dan keyakinan pada diri peserta didik. Hal yang perlu diperbaiki adalah pengendalian emosi peserta didik dan perubahan pola pikir peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu, perasaan saya merasa benar apa yang telah saya lakukan, walaupun kadang hasil yang saya inginkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mampu memposisikan diri sebagai manajer. Dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan peserta didik yang menunjukkan rasa bertanggung jawab dalam memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan tahapan segitiga restitusi, tapi tidak secara utuh. Ketika menangani suatu masalah, saya akan memvalidasi tindakan peserta didik mana yang salah dan benar. Sebab waktu itu saya belum menerapkan menstabiliskan identitas dan menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya paling dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua peserta didik serta masyarakat sekitar. Membentuk budaya positif di sekolah dengan berfokus pada kebutuhan peserta didik dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah, tetapi kita berhasil melalui dengan dedikasi, perencanaan, dan kerjasama guna memberikan yang terbaik untuk peserta didik dan sekolah. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4 yang selesai saya paparkan. Terima kasih.